Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Sobat PK, dimanapun Anda berada, sampai jumpa di pagi Bakda Subuh ini di channel PK Channel atau Pedri Kasman Channel. Saudara, kita kasih nama program kita yang akan kita perkenalkan ini adalah program Bakda Subuh. Kenapa Bakda Subuh? Karena akan tayang insya Allah setiap Bakda Subuh. Saudaraku, pagi ini kita akan mengambil topik tentang kasus penembakan yang terjadi di Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) pada tanggal 2 atau hari Selasa yang lalu sekitar pukul 11. Saudaraku, informasi terbaru kita dapatkan berita, ini saya bacakan berita nanti ya di Republika Online atau republika.co.id. MUI membentuk tim khusus selidiki kasus penembakan atau insiden penembakan. MUI bentuk tim khusus selidiki insiden penembakan. Jadi Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus penembakan yang terjadi pada hari Selasa lalu di kantor MUI Pusat. Saya kira berangkat dari kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat membentuk tim khusus ini menjadi penting. Kasus ini ternyata bukan kasus biasa. Kasus ini menyisakan tanda tanya yang kemudian harus diungkap sedemikian rupa sehingga MUI merasa penting bahwa perlu ada tim khusus yang akan menyelidiki kasus ini. Jadi tidak cukup hanya kita menyerahkan kepada aparat kepolisian, tetapi MUI juga merasa penting untuk melakukan investigasi sendiri, melakukan analisa sendiri, kajian sendiri, sehingga kemudian keinginan umat, keinginan rakyat untuk mendapatkan informasi yang lengkap, yang komprehensif bisa dijawab. Kita berdoa semoga tim khusus ini mampu melakukan itu sehingga kemudian apa yang hari ini menjadi tanda tanya di masyarakat bisa terjawab. Saya bacakan lebih kurang pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia ya. Di Republika kita baca, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Kholil Nafis menjelaskan bahwa pembentukan tim khusus ini untuk menyelesaikan dua hal. Pertama, penyelesaian mekanisme tempuh hukum, artinya mekanisme hukum yang sekarang sedang proses di aparat kepolisian. Yang kedua, dari sisi sosial guna menjaga spirit dakwah umat. Artinya apa? Untuk menjaga semangat umat, semangat para aktivis, para dai, para ustadz di daerah-daerah yang selalu menyampaikan kebenaran kepada umat. Nah, untuk menjaga spirit tersebut, menjaga semangat dakwah kan agar jangan sampai kendor. Ini penjelasan dari Kiai Haji Kholil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah. Saudara, kemudian kita baca pernyataan dari Kakanda Ihsan Abdullah. Bang Ihsan ini adalah salah satu wakil sekjen MUI yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Apa kata Pak Ihsan? Tim khusus ini beranggotakan lebih kurang 9 orang ya. Jadi ada 9 orang pimpinan MUI yang terlibat dalam tim khusus ini yang diketuai oleh Profesor Nur Ahmad. Profesor Nur Ahmad ini adalah ketua yang membidangi hukum dan hak asasi manusia di MUI Pusat. Nah, kita lanjutkan apa pernyataan dari Bang Ihsan ini. Saya kira ini menarik ya. Dia menyebut MUI akan terus melakukan analisis karakteristik terhadap psikologis ataupun profiling pelaku penembakan yang teridentifikasi bernama Mustafa dari Lampung. Ya, jadi MUI akan melakukan analisis karakteristik terhadap pelaku ini atau profiling. Tentu saja akan dipetakan, akan diungkap secara mendalam siapa sebenarnya Mustafa yang melakukan penembakan di kantor MUI Pusat ini. Kenapa berani-beraninya dia melakukan menembak di kantor Majelis Ulama Indonesia yang katanya berasal dari Lampung. Nah, tentu harus diungkap.
siapa sebenarnya dia ini. Dia dari mana, kemudian dengan siapa dia pernah berinteraksi, apa latar belakangnya, dengan ormas apa dia pernah berafiliasi, dengan siapa saja dia komunikasi, kemudian intensitasnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama dari kata Bang Ihsan ya. Jadi MUI akan melakukan profiling. Nah, ini akan diungkap secara mendalam nanti siapa sebenarnya Mustafa ini. Apakah dia memang orang biasa yang iseng, atau hanya terinspirasi dari keinginan sendiri saja untuk melakukan penembakan ini, atau seperti apa. Kemudian Pak Ihsan menyoroti soal kematian pelaku yang secara tiba-tiba. Nah, saya kira ini yang banyak menjadi tanya-tanya publik ya, tanya-tanya masyarakat. Jadi pelaku ini tiba-tiba sorenya dikabarkan meninggal oleh pihak kepolisian ya. Nah, ini kata Pak Ihsan ya, Ihsan menyoroti soal kematian pelaku yang secara tiba-tiba. Padahal beberapa saksi menyebut bahwa pelaku ketika dibekuk masih dalam keadaan sehat bugar. Jadi masih sehat bugar kalau berita di republika.co.id ini kita baca ya. Ini kata Pak Ihsan, ini kami berharap kepada dokter yang melakukan visum bisa mengungkap kematian pelaku. Artinya kita berharap pada dokter forensik yang memeriksa pelaku yang katanya tewas ini, agar diungkap apa sih sebenarnya penyebab kematian ini. Nah, apakah yang bersangkutan mengidap penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung, asma, atau apa gitu ya, sehingga kemudian menjadi wajar kalau dia tiba-tiba meninggal, atau apa. Ini kan publik bertanya-tanya, kok tiba-tiba meninggal sih gitu. Padahal waktu ditangkap di MUI oleh security MUI dan petugas di MUI itu sehat bugar, kan tidak diapa-apain, cuma ditangkap di backup gitu ya, sehingga dia nggak bisa bergerak lebih leluasa lagi, sehingga dan pistolnya jatuh kemudian diambil oleh staf di MUI. Jadi ini menjadi pertanyaan penting dari masyarakat, dari umat, kok tiba-tiba meninggal gitu ya. Jadi kan menjadi aneh kan, sehingga muncul spekulasi-spekulasi, dugaan-dugaan, ada apa sih sebenarnya kok tiba-tiba meninggal dikabarkan oleh polisi. Bahkan ada yang bertanya betulan meninggal apa enggak gitu. Nah, tapi kita tentu tetap percaya kepada aparat kepolisian, kita tetap praduga tak bersalah, sehingga kemudian kita harapkan informasi yang benar itu muncul dari aparat kepolisian dan dari dokter forensik yang memeriksa jenazah pelaku tersebut. Nah. Kemudian kata Pak Ihsan juga, kejanggalan lain yang disoroti Ihsan adalah terkait laporan yang menyebutkan pelaku sebenarnya sudah sejak lama, ini penting ya, sudah sejak lama mengirimkan surat ke Polda Metro Jaya. Ini kata Pak Ihsan ya. Jadi yang pelaku ini sudah lama mengirimkan surat ke Polda Metro Jaya. Isi suratnya kata dia mengandung teror dan ancaman kepada lembaga negara dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya kutip ya. Tapi sejauh ini kan belum ada tindakan preventif terkait itu, kata Pak Ihsan. Jadi artinya yang bersangkutan sudah mengirim surat ke Majelis Ulama Indonesia, ke Polda Metro Jaya, tapi kemudian tidak ada tindakan preventif dari aparat kepolisian. Ini kata Pak Ihsan ya. Jadi ternyata pelaku ini sudah pernah mengirim surat ke Polda Metro Jaya kalau menurut berita ini ya. Tapi belum ada tindakan preventif dari aparat kepolisian, sehingga pada hari Selasa itu terjadilah penembakan di Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya kira berangkat dari sikap Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI Pusat, yang kemudian membentuk tim khusus ini, kita menjadi perlu memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini. Ya. Kenapa demikian? Karena ini kasus teror yang dialamatkan kepada Majelis Ulama Indonesia. MUI itu adalah representasi dari umat Islam. Kenapa saya katakan representasi dari umat Islam? MUI itu kan tempat berkumpul para ulama, para zu'ama, para cendekiawan muslim dari berbagai latar belakang, dari Ormas Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari Tarbiyah, dari Al-Ittihadiyah, dan macam-macam, dari Dewan Dakwah Islamiyah dan seterusnya, termasuk dari kampus ya, beberapa
cendekiawan muslim dari kampus direkrut sesuai dengan kapasitas masing-masing, kemudian berhimpun di Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian Majelis Ulama ini tentu diharapkan, selama ini kan kita merasakan keberadaan MUI itu penting bagi umat, terutama dalam memandu umat dalam hal ibadah, dalam hal menjaga akidah, kemudian dalam hal bersikap terhadap situasi-situasi tertentu yang harus disikapi oleh umat. Nah, jadi MUI itu representasi dari umat Islam. Jadi menyerang MUI itu artinya bisa ditafsirkan menyerang umat Islam. Meneror MUI itu sama artinya dengan meneror umat Islam. Karena MUI itu adalah salah satu simbol kepemimpinan umat Islam. Di samping ormas-ormas lainnya. Tapi di MUI itu kan berhimpun banyak tokoh dari berbagai latar belakang ormas. Jadi boleh dikatakan di MUI itu ada semua elemen umat Islam ada di sana. Jadi menjadi sangat berani kalau pelaku yang bernama Mustafa itu sangat berani kalau dia meneror MUI. Ya, Majelis Ulama Indonesia yang diteror, bukan sembarangan. Nah, jadi saya kira penting sekali ini untuk diungkap seluas-luasnya. Kita mendukung apa yang dilakukan oleh MUI, membentuk tim khusus untuk kemudian melakukan investigasi sendiri, melakukan penelusuran sendiri, pengkajian dan analisa sendiri, sehingga kemudian didapatkan informasi yang menyeluruh, yang komprehensif, ya, untuk kemudian juga sekaligus mengawal proses yang sekarang sedang berjalan di kepolisian, ya. Jadi kita berharap pihak kepolisian dengan adanya perhatian lebih dari MUI ini betul-betul dengan ekstra menyelesaikan kasus ini dengan cermat, dengan tepat, dan tentu saja dengan sejujur-jujurnya, dengan transparan dan terbuka, sehingga kemudian umat masyarakat tidak berspekulasi lagi, tidak menduga-duga lagi. Sekarang kan banyak sekali dugaan. Ada yang menduga ini kok tiba-tiba MUI yang diserang, siapa sih sebenarnya di belakang ini, akan gitu. Ya, jadi ada yang menduga ada aktor intelektual di belakang ini, ada dalangnya di belakang ini. Ini dugaan, ya. Atau ada dugaan misalnya yang mengatakan, oh bisa saja ini pengalihan isu, pengalihan perhatian dari kasus-kasus tertentu, atau ini menjelang tahun pemilu. Ini penting, ya. Ini menjelang tahun pemilu. 2022 bulan Februari akan ada pemilihan presiden dan pemilihan DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Menjelang tahun politik ini, kasus seperti ini akan menjadi bola liar jika tidak ditangani dengan baik, ya. Karena di tahun politik kan semua isu bisa berkembang, semua analisa bisa berkembang, dan sensitivitas masyarakat itu akan semakin tinggi karena kan akan terbelah. Si A mendukung si B, si A mendukung calon B, si B mendukung calon A, mendukung calon C, dan seterusnya. Masyarakat kan akan saling dukung-mendukung, apalagi dalam pemilihan presiden. Nah, jadi kita tentu berharap menjelang tahun pemilu ini ada suasana yang kondusif, sehingga kemudian pemilu bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, kita harapkan tim khusus yang dibentuk oleh MUI ini betul-betul bisa bekerja dengan baik dan mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Dan tentu kita berharap juga kepada kepolisian untuk lebih jujur, lebih transparan, lebih akuntabel dalam mengungkap kasus ini, sehingga kemudian sekali lagi umat tidak menduga-duga, tidak berspekulasi, tidak memunculkan pernyataan-pernyataan yang kemudian membuat suasana menjadi panas. Tapi kalau terlambat melakukan itu, ya bisa saja suasana menjadi lebih genting, gitu, ya. Nah, tentu kita tidak berharap itu terjadi. Kita berharap Indonesia tetap kondusif, umat Islam tetap tenang, dan bisa melakukan ibadah dengan baik, melakukan aktivitas dengan baik pasca Lebaran ini, sehingga kemudian bangsa kita menjadi produktif, menjadi lebih sehat dan lebih lebih kondusif kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian, saudaraku, sobat PK. Selamat datang di program Ba'da Subuh.
Program pada subuh sengaja kami persembahkan di PK Channel untuk kita semua. Insya Allah akan tayang setiap ba'da subuh dan menjelang waktu syuruk. Nanti kita akan tayang insya Allah setiap hari. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.